Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Agustin. Saya akan menjelaskan materi tentang pengujian dan evaluasi produk. Pengujian produk. 1. Hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk dipasarkan. Pengujian produk dilakukan oleh seorang peneliti baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. 2. Tujuan pengujian produk. Memastikan produk telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produk. B. Memastikan produk berjalan sesuai standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. C. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. 3. Kegunaan pengujian produk. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. B. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. C. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk. 4. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Pemerintah berperan untuk mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. B. Perusahaan berperan menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. C. Organisasi konsumen berperan sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. 5. Persyaratan pengujian produk. Pendekatan sistem. 1. Produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean. 2. Konsumen yang diajukan harus sama. 3. Rencana sampling yang sama. 4. Metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. B. Data normatif. C. Perusahaan peneliti yang sama. D. Uji lingkungan yang nyata. E. Populasi sampel yang relevan. F. Variabel kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa. Beradanya saya di sini untuk melanjutkan materi sebelumnya. B. Standarisasi dan produk sertifikasi produk. 1. Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk memiliki arti satuan ukur dan dapat digunakan sebagai dasar perbandingan kualitas, kuantitas, dan nilai karya yang nyata. Standar nasional adalah proses merumuskan, menerapkan, menetapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa pengertian sertifikasi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang dan jasa proses sistem personal telah memenuhi standar dan persyaratan. B. Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Standar teknik adalah serangkaian persyaratan yang dirumuskan memenuhi oleh perusahaan meliputi bahan, produk, dan layanan. Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknik yang dapat dilindungi kepentingan konsumen nasional, produsen produk dalam negeri. BSN atau Badan Standarisasi Nasional sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standarisasi dan di Indonesia mengacu pada ditetapkan oleh Badan Dunia. Badan Standarisasi Nasional atau BSN memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Pengajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional, koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan fungsi BSN. Sedangkan kewenangan BSN sebagai lembaga penentuan standarisasi produk nasional sebagai berikut. 1. Menetapkan sistem informasi di bidangnya. 2. Kewenangan nilai sesuai kebandingan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional, pelaksanaan penelitian dan pembagian di bidangnya, menyertakan pendidikan dan penelitian di bidangnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Melidia Mega Ayu Devita. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan sebelumnya.
C. Evaluasi dan pengendalian produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang disarankan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Faktor yang bisa dipakai untuk mengevaluasi produk yaitu A. Reputasi produk dan tanggung jawab perusahaan terhadapnya. B. Ciri atau keistimewaan tambahan. C. Kehandalan. D. Kesesuaian dengan spesifikasi. E. Daya tahan. F. Kemampuan pelayanan. G. Estetika. H. Kualitas yang disarankan. 2. Kemampuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. A. Kualitas produk pesaing. B. Manfaat akhir produk. C. Keseimbangan antara harga dan kualitas. Pengendalian mutu adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal yang berkaitan dengan produksi. C. Pendekatan pengendalian kualitas produk. A. Pendekatan masukan. B. Pendekatan proses. C. Pendekatan pengeluaran. 4. Manfaat pengendalian kualitas. A. Tercapainya efisiensi. B. Menekan biaya. C. Meningkatkan penjualan. D. Manfaat bagi konsumen adalah merasa puas. 5. Langkah evaluasi kualitas produk. A. Evaluasi pada kualitas produk. B. Evaluasi pada resepsi karyawan. C. Evaluasi tingkat kerusakan produk. Sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.